Bu Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu. Jadi sesuai percakapan pembicaraan kita kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi pada kelas yang aku ajar. Ini dalam rangka saya memenuhi tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, bahwa kami ditugaskan untuk mengaktifasi teman sejawat dalam melakukan proses belajar mengajar. Baik Bu, Ibu ngajar hari ini di kelas berapa? Saya ngajar di kelas 8A jam 1, 2, 3 jam. Oh ya, jadi kita 3 jam. Baik, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian daripada beramal soleh dan berbaik sangka. Kemudian siswa dapat mengetahui atau tahu tentang dalil nakli yang berhubungan dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Kemudian siswa dapat menunjukkan bagaimana dia menerapkan perilaku berbaik sangka dan beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu siswa dapat mengetahui manfaat daripada berbuat baik atau berbaik sangka dan beramal soleh. Jadi fokusnya ke berbuat baik dan amal soleh ya Bu ya. Kemudian kira-kira hari ini area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti apa? Area yang ingin saya sampaikan atau pengembangan area pembelajaran yang akan saya sampaikan yang berhubungan dengan judul ini. Yang pertama itu pengembangannya di bidang pengetahuan dan keterampilan terhadap siswa itu, bagaimana mereka bisa berbuat beramal soleh maupun berbaik sangka. Kemudian yang diharapkan siswa itu dapat menerapkan dalam diri siswa tersebut, kemudian serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun mereka berada dan dalam pergaulan apapun, tentunya pergaulan yang baik. Dan dalam hal ini nanti saya akan membagikan siswa itu ke dalam 3 kelompok, baik itu kelompoknya berupa visual, audio visual, maupun kelompoknya berbentuk kinestetik. Kalau yang visual itu, siswa itu hanya menyimak melalui menonton video pembelajaran yang sudah saya siapkan di laptop. Kemudian audiovisual itu siswa mendengar, mengamati penjelasan dari guru tersebut. Kemudian kalau kinestetik, siswa itu khusus siswa yang tidak betah atau yang suka bergerak, yang tidak betah pada pembelajaran yang terlalu fokus. Oke. Berarti pembelajarannya hari ini berdiferensiasi ya Bu ya? Ya, berbentuk sesuai dengan kebutuhan iya. profil belajar siswa. Baik. Iya. Dalam mencapai tujuan nanti, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Nah, mengenai strategi pembelajaran ini, sudah saya siapkan pembelajarannya berbentuk berdiferensiasi, yaitu terfokus pada proses pembelajaran kelompok itu tadi yang saya sebutkan seperti audio visual, dan kinestetik itu. Oke, berarti itu Bu ya? Iya. Jadi tujuan sudah, kemudian strategi yang dipersiapkan sudah ada untuk mencapai tujuan. Mungkin kita bisa langsung action di kelas. Seperti tadi saya akan mengikuti pembelajaran Ibu selama 3 jam. Dan saya merekam, sekali saya ulang, mungkin nanti dipublis di kalangan guru penggerak. Mungkin itu saja percakapan kita sebelum masuk kelas Bu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan. Ya, terima kasih Bu ya. Anita, Aini, Celisa, Kakit Celisa, Dea, Fauzan, Felisa, Nanti, Vila, Hana, Ica Sabitri, Iqbal, Janeta, Luki, Lutia, Melinda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja.
ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran daripada menghiasi pribadi berbaik sangka dan beramal soleh. Apa saja tujuannya? Yang pertama mendeskripsikan. Kalian harus tahu bagaimana pengertian. Nanti nontonnya di depan teras. Kelompok yang kedua, nanti itu bentuknya tetap di sini kelompoknya. Lalu kelompok yang ketiga nanti silakan. Awan. Saya lagi, amal soleh itu ada 3 tingkatannya atau macamnya. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas, yang ketiga hablum minal alam. Kalau hablum minallah itu amal soleh terhadap Allah. Contohnya apa kira-kira? Setiap amal yang dilakukan dalam bentuk hal yang baik itu adalah tergolong daripada amal soleh. Kemudian yang kedua hablum minannas, yaitu amal soleh terhadap manusia. Kira-kira apa contohnya? Senyuman itu sedekah enggak? Apalagi? Bersikap ramah. Apalagi? Dan lain sebagainya. Sekali lagi, sebenarnya kalau dalam Quran surah Al-Asr ayat 2 dan 3 itu mengatakan manusia itu sesungguhnya dalam kerugian kecuali kita melakukan 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Yang sini nak sini aja. Nampak mana sini aja. Nampak dari kamu situ aja lagi. Tegak cek ke kaki. Tengok ke depan ya. Kita itu harus bisa membedakan 3 macam amal soleh tadi. Amal soleh itu kan ada 3 tadi kan. Bedakan macam-macamnya. Kita mau belajar, sudah tahu, sudah memahami tentang pembelajaran kita hari ini tentang menghiasi pribadi, berbaik sangka dan beramal soleh. Sekarang kalian di antara kelompoknya menampilkan hasil daripada hasil kerja kelompoknya berdasarkan LKPD yang sudah diberikan. Sekarang yang tampil itu kelompok pertama. Ya, kelompok yang pertama. Sekarang kita saksikan paparan hasil kelompok yang pertama. Nanti jika ada pertanyaan silakan melaporkan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya terima kasih untuk ibu guru dan teman-teman telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Saya sendiri bernama Arini. Di sebelah saya ada Dea sebagai penyampaian materi. Di sebelah Dea ada Vila, di sebelah Vila ada Anita, di sebelah Anita ada Fendi, di sebelah Fendi ada Felisa, di sebelah Felisa ada Al-Habil, di sebelah Al-Habil ada Fauzan sebagai anggota. Baiklah, saya akan serahkan kepada Dea untuk penyampaian materi. Kepada Dea, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Dea Aisyiarti akan menyampaikan hasil diskusi kerja kelompok kami. 1. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat membuka sesi tanya jawab. Silakan.
Perkenalkan, nama saya Tiffany dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa saja macam-macam amal soleh dan sebutkan contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Setiawan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Lufia Tiffany dari kelompok 2, yaitu apa saja macam-macam amal soleh dan sebutkan contohnya. 1. Macam-macam amal soleh adalah contoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Baiklah, dimulai dari saya. Saya sebagai moderator yang bernama Zaki Dwi Adrian, di samping saya sebagai pembaca materi Nesa Asifa, di sampingnya Norinda sebagai anggota, di sampingnya lagi Safira sebagai anggota, Nurbulan, di samping Nurbulan ada Kweksa, di samping Kweksa ada Yulia, di samping Yulia ada Zaki Zapitra, di samping Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa manfaat jika kita melakukan perbuatan amal soleh? Hidup menjadi tenang, jiwa yakin bahwa terhadap hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan hingga membentuk pribadi yang baik. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah kita puas? Hasil paparan yang kami sampaikan pada hari ini bahwa dapat kita simpulkan bahwasannya amal soleh itu mempunyai 3 macam. Yang pertama, amal soleh kepada siapa? Kepada Allah. Seperti apa contohnya? Zakat, sholat, puasa, dan lain sebagainya berkaitan dengan semua ibadah itu adalah tergolong ke amal soleh kepada Allah. Lalu yang kedua, amal soleh terhadap manusia. Seperti kita, kalian datang ke sekolah tadi memberi senyum kepada kawan, ramah tamah, berbincang hal yang baik, ngomong yang bagus, sopan santun, itu adalah tergolong amal soleh sesama manusia. Lalu yang ketiga, amal soleh itu adalah kepada lingkungan, seperti kalian membuang sampah pada tempatnya, menanam tanaman, menyiram bunga di depan, itu adalah contoh daripada amal soleh terhadap Allah. Lalu yang kedua itu adalah berbaik sangka. Berbaik sangka itu dikenal dengan istilah husnuzon. Lalu kalau ada husnuzon, ada yang berburuk sangka atau dikenal dengan istilah zuzon. Karena itu adalah zuzon itu adalah tergolong perilaku yang tercela, kalau husnuzon tergolong perilaku yang terpuji sesama manusia. Jadi itu yang dapat disimpulkan. Mudah-mudahan hari ini, pada hari ini tugasnya sudah kalian kumpul. Ibu ingatkan bahwasanya pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Silakan dipelajari di rumah, baca-baca dulu materinya. Marilah hari ini kita sama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan macam-macam amal soleh. Tuliskan macam-macam amal soleh. Dan berikan contohnya masing-masing. Tuliskan macam-macam amal soleh dan berikan contohnya masing-masing. Yang kedua, apa perbedaan antara husnuzon
dan Zuluzon. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Tugasnya silakan dikumpul tempat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Lela ya, kita melanjutkan kemarin kita sudah observasi kelas. Nah sekarang adalah proses coaching yang didampingi oleh pengajar praktek kami. Jadi ini namanya Pak Riki, dia bertugas sebagai pengajar praktek di guru penggerak gitu ya Pak ya. Jadi hari ini Bu kita melanjutkan proses coaching dan kegiatan kita ini kita videokan, kemudian nanti akan dipublish di Skop Guru Penggerak gitu ya Pak ya. Baik, kita mulai Pak ya. Oke. Baik Bu, kemarin kita sudah observasi kelas. Waktu pembelajaran kemarin, tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan kemarin, bisa Ibu ceritakan kembali? Sepertinya tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada beberapa yang lewat yang sudah saya sampaikan kepada siswa berkenaan dengan materi tentang beramal soleh dan berbaik sangka. Tujuan yang pertama itu siswa dapat mendeskripsikan atau menjelaskan pengertian daripada beramal soleh dan berbaik sangka. Kemudian siswa itu dapat juga mencari ayat atau dalil yang berkenaan dengan materi tersebut. Lalu siswa juga dapat menjelaskan makna atau manfaat daripada materi yang sudah saya sampaikan beberapa hari. Jadi tentang amal soleh ya Bu ya. Baik, kemarin kalau saya perhatikan waktu pembelajaran ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Itu berdasarkan kebutuhan apa kemarin? Memang ya saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kebutuhan siswa itu sendiri, yaitu baik itu metode dengan menggunakan visual, auditori maupun kinestetik. Jadi Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setelah pembelajaran kemarin, setelah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, apakah tujuan yang direncanakan kemarin itu menurut Ibu sudah tercapai? Sudah. Namun masih perlu penambahan atau penjelasan kepada siswa itu tersebut dengan cara menggunakan metode pembelajaran tingkat yang lebih tinggi lagi, kemudian dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa itu untuk memancing supaya itu siswa itu menjadi lebih kreatif, inovatif dan lebih jenius lagi. Itu tadi beberapa yang perlu diperbaiki ya Bu ya. Kemudian hal baik apa kemarin yang Ibu temukan saat pembelajaran itu? Hal baiknya banyak sekali. Yang pertama menguntung bagi diri saya sendiri dan para siswa. Yang pertama saya sudah mengetahui ternyata dalam proses pembelajaran itu enak sekali dengan menggunakan ketiga metode itu dan meringankan, tidak terasa waktu itu sudah habis. Jadi 3 jam itu gampang, bahkan merasa kurang. Ilmu yang saya dapat luar biasa. Kepada Bu El juga terima kasih banyak dan kawan-kawan sudah berbagi ilmu dalam guru penggerak ini. Itu nanti akan saya terapkan di sekolah tempat saya mengajar, biar supaya anak itu lebih kreatif ya. Jadi menyenangkan Bu ya. Sangat waktunya menyenangkan. juga tidak terasa, baik bagi menyenangkan, guru luar biasa. ya, baik bagi gurunya ataupun Baik anaknya. bagi guru maupun anaknya. Kalau kita berbicara level, misalkan ada level 1 sampai 10, anak-anak Ibu yang diajarkan kemarin itu kira-kira berada di level berapa? Kalau yang saya ajar kemarin mungkin masih pertama, mungkin saya sudah targetkan masih level 8. Cuman targetnya nanti insya Allah ke level 10. Jadi Ibu berharap siswa yang berada masih di level 8 menuju ke level 10. Iya. Nah, untuk mencapai level 10 itu kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dari diri Ibu terkait pembelajarannya? Yang pertama khusus untuk diri saya untuk mencapai level 10 itu saya akan menggunakan metode pembelajaran dengan bermacam-macam. Yang pertama mungkin video pembelajarannya lebih menarik lagi, membuat anak itu lebih kreatif lagi dengan menggunakan ketiga metode diferensiasi tadi.
Kalau begitu kira-kira kapan nih mulai berubah supaya level ini menjadi level 10? Iya. Kapan bisa mulai melakukan perubahan? Iya. Insya Allah nanti akan kita laksanakan, kita coba lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke. Baik Bu, terima kasih. Kita lihat nanti, saya tunggu cerita berikutnya tentang pengalaman Ibu dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Baik Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari sepanjang sesi kita mengobrol, berdiskusi. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari sepanjang proses ini? Pembelajaran atau manfaat dari saya merasa sangat senang, bersyukur dengan adanya pembelajaran seperti ini. Sangat membantu sekali buat Bapak dan Ibu, khususnya saya sendiri. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gerak, terutama Ibu Alinda dan kawan-kawan atas sudah berbagi ilmu kepada saya, khususnya umum kepada Baik Bu. Baik Bu, mungkin itu saja Pak ya coaching kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak maupun kepada Ibu Ella yang sudah menyita waktunya. Mungkin sekarang Ibu Ella mau mengajar atau mau apa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya. Kita ada di bawah itu.